Ya, saya tugasnya di KUA Trimurjo, Bapak Ibu, di KUA Trimurjo sebagai penyuluh agama Islam. Ada yang dari Trimurjo ya Bapak Ibu ya? Bisa angkat tangan, siapa tahu saya kenal. Oh ya, ada 41 orang saya tadi lihat ya, 41 orang. Saya penyuluh agama di KUA Trimurjo. Pada tahun 2025 kemarin, tahun kemarin ya Bapak Ibu ya, masih apa namanya, fresh from the oven. Kalau istilah roti itu fresh from the oven, masih hangat. Kemarin saya ditugaskan sebagai pembimbing ibadah haji kloter 30. Nah, kloter 30 kalau dari Lampung Tengah keberangkatan yang kedua. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Itu sekedar perkenalan singkat. Rumah saya di Metro, saya tugasnya di KUA Trimurjo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahi untuk menyampaikan tema terkait persiapan jamaah haji pra embarkasi, kemudian selama di embarkasi, dan aktivitas di pesawat. Ini saya singkat aja. Jadi aktivitas di pesawat maksudnya apa sih yang kita kerjakan, yang Bapak Ibu kerjakan nanti selama di pesawat, seperti itu ya. Nah, jadi apa yang kita kerjakan, yang perlu kita persiapkan, boleh di ini saya cuplik perkataan Imam Bukhari, wa qala Bukhari rahimahullahu taala, al ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu itu, ilmu apa? Sebelum beramal, sebelum berkata, kita wajib berilmu. Ini perkataan siapa? Al Bukhari. Nah, Al Bukhari itu siapa Bapak Ibu? Ada yang mengenal siapa itu Al Bukhari? Beliau adalah perawi hadis. Nah, perawi hadis. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan oleh Muslim, itu berarti hadis sahih. Perawi hadis yang apa? Yang tidak diragukan lagi periwayatannya. Ya, beliau adalah perawi hadis yang tidak diragukan periwayatannya. Jika ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, nanti kalau ada rawahu syawikhoni berarti Bukhari dan Muslim, itu berarti hadis yang sahih, hadis yang valid sampai kepada Rasulullah. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cuplik bahwa sebelum beramal, sebelum berkata, kita wajib berilmu. Bapak Ibu mau melaksanakan sebuah ibadah yang besar gitu ya, ibadah haji, di mana ibadah haji ini membutuhkan apa? Tidak hanya membutuhkan materi, tapi juga membutuhkan apa? Kesehatan, waktu yang lama. Waktunya berapa hari Bapak Ibu? 40 hari. Itu masa tinggal kita di sana. Sebenarnya haji itu berapa hari? 5 sampai 6 hari saja. Kalau umroh itu kurang lebih 3 jam. Kalau Bapak Ibu nanti di matof awal, matof itu tempat tawaf, matof awal itu nggak nyampe 1 jam. Nah, kalau nggak sempit ya, kalau pas sempit ya 1 jam lah. Itu kalau di matof awal. Kalau di matof lantai 2 itu kan lingkarannya lebih lebar lagi, bisa 1 jam lebih, seperti itu ya. Jadi kalau umroh itu apa intinya Bu? Kita sekali murojaah ya, murojaah itu mengingat-ingat kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengikuti bimbingan manasik di KPU masing-masing ya. Nah, jadi ini untuk sekalian untuk apa? Untuk mengingat-ingat kembali yang sudah Bapak Ibu pelajari. Rukunnya umrah apa saja Bapak Ibu? Tawaf, niat dulu. Ya, kemudian tawaf, sa'i, tahallul ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tawaf itu 1 jam, sa'inya kurang lebih 1,5 jam ya. 1,5 jam. Jadi kurang lebih umroh itu hanya nggak nyampe 1 hari, 2,5 jam selesai nanti. Sama syukurnya ya, syukur kan sebentar, krek seperti itu. Nah itu kalau umroh. Hajinya kurang lebih kalau ayam farsani berarti berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Kalau yang ada sebagian jamaah kita yang itu takwiyah ada juga ya. Nah, jadi tidak difasilitasi oleh pemerintah tapi mandiri. Tapi memang ada yang jadi memulainya dari tanggal 8, berarti 6 hari. Nah, jadi haji itu kurang lebih 6 hari, kalau umrohnya kurang lebih 3 jam. Nah, sebentar ya Bu ya, tapi kita masa tinggalnya 40 hari karena itu terkait dengan peraturan ya Bu ya. Jadi masa operasional keberangkatan pesawat itu
30 hari. Jadi ada yang berangkat awal, ada yang berangkat terakhir, gelombang 1, gelombang 2, seperti itu. Nah, karena haji ini membutuhkan materi, kesehatan, kesiapan mental seperti apa ya? Karena mau pergi jauh ya Bapak Ibu ya. Maka apa? Kita membutuhkan ilmu yang banyak, ilmu yang cukup supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Kemudian apa? Sekarang waiting listnya berapa tahun? Berapa tahun Pak Yai? Yang sekarang daftar sekarang berapa? Berapa Pak? Oh 30, 29. Nah, oh 26. Artinya lama sekali ya. Maka kalau kita melihat waiting list yang begitu panjang, maka bisa dikatakan bahwa haji itu kita kerjakan sekali seumur hidup. Maka harus dimaksimalkan. Karena haji sekali seumur hidup, maka harus dimaksimalkan pelaksanaannya, ilmunya dimantapkan, mentalnya dikuatkan, sehingga pelaksanaan dalam melaksanakan ibadah haji kita benar-benar maksimal. Kalau sekarang daftar, misalnya Bapak Ibu nanti pulang haji ingin daftar lagi, boleh nggak? Belum boleh. Sekarang ada aturan 18 tahun dari kepulangan haji baru bisa daftar. Misalnya sekarang umurnya 50 tahun, 50 tahun kemudian pulang haji nanti daftar lagi, nunggu dulu 18 tahun, 50 tambah 18 berapa? 68, belum masa tunggunya ya. Masa tunggunya berarti apa? Kayaknya nggak ada kesempatan lagi kecuali kalau Bapak Ibu mau haji. Oh ya, ya. Kalau Bapak Ibu mau haji yang bukan reguler, haji plus atau haji lainnya seperti itu, nanti bisa dihubungi KBU yang terdekat. Nah seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang reguler bisa dikatakan bahwa haji itu sekali seumur hidup, dan memang kewajiban kita hanya sekali ya, kewajiban kita seumur hidup hanya sekali. Kalau menghaji lagi boleh, tapi hukumnya bukan lagi wajib. Nah seperti itu. Karena haji ini adalah sekali seumur hidup, maka kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk memaksimalkan ibadah kita, gitu ya. Sekarang persiapan keberangkatan, persiapan fisik dan mental, luruskan niat, perbanyak istighfar, zikir dan doa. Tentu yang pertama kalau kita mau beribadah, yang pertama kita koreksi itu adalah niat. Nah, jadi kalau dalam buku Bapak Ibu kenal dengan Imam An-Nawawi? Kenal tidak? Imam An-Nawawi adalah seorang ulama besar, bukunya banyak, karya-karyanya sudah sangat saya sudah sangat familiar dengan karya-karya beliau. Salah satunya adalah Riyadhus Shalihin. Nah, dalam buku beliau Riyadhus Shalihin Al-Arba'in An-Nawawi itu bab pertama yang beliau tulis itu selalu bab niat. Nah, bab niat, saking pentingnya niat. Bab pertama ketika beliau menulis hadis, bukan mengarang hadis ya, penulis hadis, maksudnya hadis-hadis itu dikumpulkan, diklasifikasikan sesuai dengan tema. Bab pertama selalu yang beliau tulis itu adalah bab tentang niat. Nah, jadi memang ketika kita mau mengerjakan segala sesuatu, kita butuh niat yang lurus, harus ikhlas. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu rohnya, nyawanya sebuah amal ibadah. Tanpa keikhlasan, amal itu seperti apa? Enggak sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya haba'an mansuro, seperti debu yang tertiup angin, hilang tak berbekas. Nah seperti itu. Maka perlu keikhlasan. Jangan karena pingin nggak enak, saya tuh orang kaya masa nggak haji, seperti itu. Jangan untuk mendapatkan pingin mendapatkan nama dari masyarakat dan seterusnya. Pokoknya lillahi ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu adalah kewajiban bagi setiap orang, bagi setiap muslim yang mampu. Jadi kalau Bapak Ibu pulang haji nanti kok di masyarakat nggak dipanggil Pak Haji, nesu nggak Bu? Pak, nggak usah nesu. Memang kita hajinya bukan untuk diembel-embel, tapi untuk di depan Allah, seperti itu ya. Luruskan niat karena Allah Ta'ala untuk menjalankan kewajiban. Haji adalah kewajiban kita, kewajiban setiap muslim. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadatu alla ilaha illallah,
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi haji itu merupakan rukun Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mampu. Begitu ya Bu ya, luruskan nih niat. Nah, jangan sampai innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin 'ala ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya amal perbuatan itu, amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Kalau dia lanjutan hadisnya, jika dia hijrah karena untuk lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Begitu juga ketika dia inginnya mendapatkan dunia, ya dunia yang dia dapatkan, tapi di akhir tidak mendapatkan apa-apa, seperti itu ya. Maka kita harus teruskan niat. Yang kemudian perbanyak istighfar. Nah, termasuk ketika kita mau memasuki Ramadan ini, kita perbanyak istighfar, kita bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Supaya apa? Supaya ini adalah amalan hati ya Bu ya, kita bertaubat, kita perbanyak istighfar, kita bertaubat, kita menyesali dosa-dosa yang lalu. Supaya apa? Supaya kita ringan, kaki kita ringan, badan kita ringan untuk menjalankan ibadah. Seorang yang dalam kajian tasawuf itu, seorang yang berat melaksanakan ibadah, itu karena dosa-dosanya menggandoli, dosa-dosanya memberatkan, sehingga dia berat untuk melaksanakan ibadah. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perbanyak istighfar, sambil naik mobil istighfar, sambil sambil naik motor istighfar, terutama pada saat sepertiga malam. Di antara ciri ahli jannah, ciri penghuni surga itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Apa itu? Pada waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Waktu sahur itu kapan? Sepertiga terakhir jam 3 sampai dengan subuh, seperti itu ya Bu ya. Jadi perbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya kita diringankan dalam beribadah nanti di tanah suci ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian bekal ilmu. Yang kedua bekal ilmu. Itu tadi al ilmu qoblal amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Karena syarat untuk diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Kalau nggak ikhlas, kalau bukan karena Allah nggak terima, ya Bu ya, nggak akan diterima. Yang kedua, sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang dicontohkan, sesuai dengan dalil. Jadi nggak ngasal-ngasal. Tawaf itu seperti apa, sa'i itu seperti apa. Tentu kita perlu ilmu. Supaya apa? Supaya haji kita ini sesuai dengan yang Nabi contohkan, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang makbulan, amalan makbulan, ibadah yang diterima, seperti itu ya. Jadi harus, dan Bu, Bapak Ibu selama di KBA sudah mendapatkan bimbingan berapa kali? 11 kali? Oh, 6 kali, sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Sudah masih sudah nyantol apa sudah hilang? Masih nyantol ya. Nah, ilmunya diingat-ingat. Nanti ketika di Bapak Ibu di mana, di KBU, kemudian di sini, kemudian nanti di embarkasi, itu juga nanti akan mendapatkan bimbingan manasik lagi. Supaya apa? Supaya untuk memantapkan ilmunya, supaya ilmu yang sudah didapat itu benar-benar diingat, nanti dilaksanakan ketika di tanah suci, seperti itu ya. Ini adalah bagian dari ikhtiar untuk berilmu sebelum beramal, gitu. Kemudian yang selanjutnya, bekal materi. Bapak Ibu tentu butuh materi ya, butuh materi. Sudah disiapkan yang mau dibawa? Belum ya, masih lama. Tapi sudah punya ancang-ancang gitu kan. Kemudian menyelesaikan tanggungan, yang punya hutang diselesaikan dulu, berwasiat dan seterusnya. Nah, ini saya ngambil dari internet ya. Kalau yang tahun ini saya belum tahu tas tahun ini, tas tahun kemarin ya. Tahun kemarin Bapak Ibu dapat 4 ya. Tahun 2025 tasnya ada 4, tas besar, koper kecil, tas kabin ya, koper tas al-musna dengan tas paspor. Sama enggak Pak Yai? Sama. Oh, belum ada. Ini tahun kemarin karena saya cari yang 2006 kok belum muncul gambarnya, jadi tahun kemarin. Untuk isinya nanti sudah sering disampaikan dari KBU ya, isi tas kabin apa, isi tas besar apa,
Jangan sampai isi jarum pentol nanti dimasukin ke tas kabin, nanti kena X-ray harus bongkar lagi ya Bu ya. Nah, jadi jarum pentol nggak usah ditaruh di itu, bawa jarum pentol nggak usah lah, pakai enakan pakai jilbab langsungan ya Bu ya. Gunting kuku itu kan itu dimasukkan ke tas besar. Nah nanti insya Allah nanti sudah sering disampaikan dari KBU terkait apa isi tasnya. Kemudian ada saat memulai safar, memulai bepergian, kita mau pergi jauh ya Bu ya. Nah, jadi kita keluar rumah, sholat sunnah safar dulu, ini kembali. Sholat sunnah safar boleh di rumah, boleh juga di masjid ya. Misalnya mampir di perjalanan ke masjid, mau mampir boleh, atau mau di rumah juga boleh. Tidak ada aturan khusus. Yang penting disunahkan sholat safar. Sholat safar niatnya apa? Usolli sunat safari rokaatain lillahi ta'ala, seperti itu ya. Bapak Ibu kalau berbicara mengenai fikih ya, nanti kita akan seringkali mendapatkan perbedaan-perbedaan kecil. Nah ini perlu diedukasi untuk para calon jamaah haji. Ada berbicara mengenai fikih, itu akan banyak kita dapati perbedaan-perbedaan pendapat untuk hal-hal yang kecil, furu'iyah namanya ya. Nah itu harus kita biasakan, itu hal yang biasa, tidak perlu kita perdebatkan. Yang misal contoh nanti di sini kita biasa apa tuh sholat subuhnya pakai kunut ya, nanti di Arab Saudi nggak ada kunutnya seperti itu ya, itu hal yang biasa. Itu contoh furu'iyah bahwa kita sudah terbiasa dengan perbedaan, maka kita bertoleransi terhadap hal-hal yang berbeda, seperti itu ya, berbeda. Kemudian berlaku hukum safar, maksudnya setelah kita keluar rumah nanti, walaupun kita belum nyampe pesawat, belum nyampe tanah suci, kita baru nyampe embarkasi kita itu adalah asrama haji, kita baru nyampe asrama haji, itu sudah boleh sholatnya di jamak. Ya, sudah boleh dijamak. Kenapa? Karena kita sudah menjadi seorang musafir, sudah berlaku hukum safarnya. Nah, nanti di asrama haji kita ngapain aja? Pemeriksaan kesehatan dari KKP, nanti ada pemeriksaan kesehatan lagi, kira-kira yang layak terbang atau tidak gitu ya. Mungkin ada ibu-ibu yang dicek kehamilan, ternyata hamil, ada Bu yang ternyata kemudian gagal berangkat karena ternyata dia pas mau berangkat hamil, ada. Maka nanti dari sekarang kita persiapkan bahwa kita mau berangkat haji, maka dipersiapkan KB ya gitu, dari hamil ya Bu ya, seperti itu, disiapkan kesehatannya dan seterusnya. Kemudian di sana dicoba, nanti kita akan diberi living cost, APD dari Kemenkes, gelang identitas, seperti itu. Gelang identitas itu untuk identitas kita selama di sana, nanti siapa tahu nanti ada yang nyasar misalnya ya. Bila identitas gelangnya kan kelihatan nanti, oh ini kloter ini, rombongan ini, regu ini, itu ada semua. Namanya ini, nama porsinya sekian, seperti itu. Ada semua. Jadi gelang identitas nggak boleh hilang. Jangan tukeran juga, nggak boleh ditukar. Nanti iseng-iseng tukeran yuk untuk kenang-kenangan dari aku. Jangan ya Bu ya. Kemudian di sana juga nanti kita akan mendapatkan pendalaman manasik. Jadi sebagai ikhtiar untuk memantapkan keilmuan kita tentang manasik haji, nanti di asrama haji juga akan diberikan lagi oleh pembimbing ibadah yang di sana. Nah, jadi nanti akan diberikan bimbingan manasik lagi supaya semakin mantap ilmunya. Supaya supaya mandiri. Nah, nanti kan tujuan diadakan bimbingan manasik haji itu untuk mewujudkan jamaah haji yang mandiri. Jadi nggak tergantung dengan pembimbingnya terus, bisa tahu kalau tawaf seperti ini dan seterusnya. Kemudian ekstra itu pemeriksaan tas, tapi ini tentatif ya Bu ya. Tentatif itu karena ini terkait dengan aturan, jadi bisa jadi tahun ini berbeda dengan tahun kemarin ya. Yang saya sampaikan ini adalah yang tahun kemarin, karena sekarang juga sudah sudah Kemenhaj. Kalau dulu kan Kementerian Agama ya yang ngurus ya. Tahun kemarin adalah tahun terakhir Kementerian Agama itu ngurusin tentang haji. Kalau sekarang sudah Kemenhaj. Jadi bisa jadi ini yang saya sampaikan nanti berbeda. Oh ternyata ekstranya nggak di sini, nggak di asrama haji, tapi di
di bandara misalnya seperti itu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau terkait fikih sama saja, dari dulu sampai sekarang tawaf ya 7 kali ya Bu ya. Tawafnya di mana? Di Arab Saudi, di Mekah. Boleh nggak kita bikin Ka'bah miniatur? Ya nggak bisa, itu namanya bukan tawaf. Kalau tawafnya pakai skuter, boleh nggak? Pakai skuter atau pakai kursi roda, boleh nggak? Boleh. Ya, tawaf pakai kursi roda boleh bagi yang lansia, bagi yang resti. Tawaf pakai skuter juga boleh, skuter metik. Atau tawaf pakai mobil golf itu boleh. Itu namanya sarana. Ya, sarana itu bukan ibadah murninya, ibadahnya tawafnya itu. Ibadah tawafnya itu ya 7 kali mengitari Ka'bah, 7 kali terhitung dari hajar aswad. Tapi kalau mau jalan kaki, mau naik motor, nggak ada motor ya, mau jalan kaki, mau pakai kursi roda, mau pakai mobil golf, mau pakai skuter metik, itu boleh. Itu namanya sarana. Nah, jadi yang namanya ibadah ya tawafnya itu semua adalah sarana. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini dasar hukum haji tadi sudah ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi acak-acakan ya. Ini sebenarnya hadis ya Bu ya, yang saya tulis ini adalah hadis, tapi tulisannya jadi acak-acakan. Mungkin laptopnya nggak sama, jadi sampai sini jadi berbeda. Ini yang saya tulis. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Ini saya mengutip beberapa hadis ya, salah satunya itu. Pahala bagi orang yang haji mabrur tidak ada lain kecuali surga. Maka kita hanya libtigoi mardhatillah, hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Insan itu ada gambaran tentang keikhlasan. Allah menggambarkan apa sih keikhlasan itu? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini dalam Quran surat Al-Insan itu digambarkan sekelompok orang memberikan makanan pada kelompok yang lemah, kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kami membantu kalian, memberi makan kalian, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap apa-apa, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan juga balasan. Nah, itu gambaran keikhlasan. Jadi kita tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan apapun dari manusia, ya. Yang kita harapkan hanya ridho Allah, hanya ingin mendapatkan surganya Allah. Nah, jadi itu ya. Apa syarat haji mabrur? Syaratnya yaitu tadi kita niatnya ikhlas, kemudian tawaf dan sa'inya, pokok semua rukun haji, wajib haji itu dikerjakan sesuai dengan yang pembimbing kita ajarkan. Nah, seperti itu ya, supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Kemudian ini masih terkait dengan pahalanya. Apa sih pahalanya? Man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladatmu ummuhu. Siapa yang melaksanakan haji dan dia tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan rofas. Apa fasik? Fasik itu kemaksiatan ya Bapak Ibu ya. Fasik itu kemaksiatan, kejahatan, menyakiti orang lain, itu termasuk fasik. Atau pelanggaran ihram, pelanggaran saat ihram itu termasuk juga kefasikan. Kemudian walam yarfus, tidak melakukan rofas. Apa itu rofas? Ya, rofas itu perkataan yang kotor, apalagi sampai perbuatannya. Tidak mengapa ketika ihram, ketika haji meninggalkan kefasikan, tidak fasik, tidak rofas, roja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Maka ketika dia kembali dari haji, selesai haji, dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hal apa? Dalam hal bersih tanpa dosa. Artinya ibadah haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa kecil, tapi juga dosa besar. Bapak Ibu pernah puasa Arafah? Pernah ya? Puasa Asyura? Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Ya, boleh 9, 10, 11 boleh, 10-nya saja juga boleh ya. Tasu'anya, kalau tasu'anya ya tambah lagi Tasu'a dan Asyura 9, 10. Kalau Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya. Apa pahalanya?
su'ila an saumi yaumi asyura yukafiru sanatal madiyata wal atiyata. Nabi Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat tentang pahala puasa Arafah, beliau menjawab yukafiru sanatal madiyata wal atiyata, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu puasa Arafah. Kemudian wasu'ila an saumi yaumi asyura, kemudian beliau ditanya tentang pahala puasa hari Asyura, beliau mengatakan yukafiru sanatal madiyata, menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian para ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan penghapusan dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil, ataupun dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubat dan haji dan ibadah haji. Maka ketika ibadah haji kita melaksanakan haji dan haji kita sudah sesuai dengan yang Nabi contohkan, ikhlas, niat kita sudah benar-benar ikhlas, niat kita lurus, haji kita menjadi haji yang mabrur, maka ketika kita pulang insya Allah kita seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti hajinya menjadi haji yang mabrur. Ketika kita pulang dari tanah suci, kita seperti bayi yang tidak ada dosa sedikit pun. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita talbiyah dulu apa ya? Biar untuk peregangan. Semangat. Nah. Labbaik, gimana Bu? Ada iramanya enggak? Enggak usah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ibu vibes-nya sudah di tanah suci. Apa vibes? Ibu tak kenalkan bahasa-bahasa masak.